Kita harus benar-benar menempatkan rasa kemanusiaan di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai, di atas kepentingan politik. Ibu Neti, saya masih berbicara, diberikan kesempatan sebagaimana Ibu Neti tadi berbicara, tidak ada yang interupsi. Jadi mohon saling menghormati kalau ada sesama anggota dewan yang berbicara. Hari ini saya berbicara atas seizin pimpinan dewan, bukan atas seizin Ibu Neti yang terhormat. Kami daerah pemilihan Minahasa Selatan, tetapi kami duduk di sini atas nama rakyat yang memilih kami, dan kita bersama-sama sebagai anggota dewan sesuai dengan instruksi undang-undang. Iya, apakah kemudian aspirasi yang Ibu Neti sampaikan tidak bisa kami tanggapi? Berikan kesempatan kepada saya. Kalau demikian Ibu Neti, diberikan kesempatan kepada pimpinan untuk menyatakan apa saya bisa atau tidak untuk berbicara di ruang yang terhormat ini. Puan Maharani ke Bali disambut demo Omnibus Law. Di saat Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke Bali, demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di Bali. Kali ini, Solidaritas Aliansi Pro Demokrasi atau SANTI menggelar aksi penolakan undang-undang yang disahkan DPR RI 5 Oktober lalu di lingkungan kantor DPRD Bali dan kantor gubernur kemarin. Aksi itu sempat diwarnai juga adu mulut dengan aparat karena DPRD tidak mau turun menemui mereka. Sebab, wakil rakyat hanya mau menerima 2 perwakilan saja, itu pun di ruangan. Sehingga masa aksi tetap bersikuku orasi dan menyanyikan lagu perjuangan di depan pintu kantor DPRD Bali. Beberapa saat kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Cuk Gede Asmara Putra Sukawati bersama Ketua Komisi 4, I Gusti Putu Budiarta, akhirnya bersedia menemui masa aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Co Asmara menyatakan di hadapan mahasiswa akan meminta draft asli supaya bisa didiskusikan bersama mencari mana yang benar dan salah. Kami menerima aspirasi masyarakat, adik-adik mahasiswa. Kami berjanji meminta draft aslinya sehingga bisa didiskusikan bersama. Begitulah ujar Co Asmara. Di akhir sambutannya, ia juga menandatangani pernyataan tersebut. Sementara itu, Koordinator Lapangan Santi Bali, Imade Geri Gunawan, mengatakan mereka akan terus mengawal dan memberikan tenggat waktu seminggu kepada Gubernur Bali dan DPRD Bali. Jika tidak diindahkan, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan. Kami menunggu tindakan dari Gubernur. Kalau tidak, kami akan menuntut lagi turun ke jalan. Kami akan terus komunikasi dengan DPRD Bali dan Gubernur. Kalau tidak ada progres, berhati-hatilah. Kami akan kembali hadir. Begitulah ucapnya. Sekedar diketahui, dalam waktu bersamaan, Ketua DPR RI Puan Maharani juga datang ke Bali. Ia bersama Menteri Sosial membagikan secara simbolis bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Abian Semal, Badung. Di tengah pandemi COVID-19, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih terbilang cukup tinggi. Akan tetapi ada juga sejumlah lembaga negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik cukup tajam. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan DPR. Hal itu sebagaimana hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indikator pada Minggu 18 Oktober. Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terus mengalami penurunan menjadi 73,2%. Padahal pada survei Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 81,3%. Sedangkan pada survei Mei dan Juli angkanya 74,7% tidak berubah. Penurunan kepercayaan publik juga dialami Korps Bayangkara yang pada bulan September mencapai 72,9%. Kepercayaan publik kepada Polri sempat mencapai 85,6% pada survei Februari, namun anjlok di angka 79,4% pada Mei 2020 dan 75,3% pada bulan Juli 2020. Kepercayaan paling rendah dicatatkan DPR RI di mana hanya di 58,3% pada September.
Angka itu jauh menurun dibandingkan pada Februari lalu yang mencapai 74,6%. Lalu terjun di angka 60,1% pada Mei dan 57,6% pada bulan Juli. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Presiden justru naik signifikan dibandingkan bulan Juli lalu yang mencapai 79,1%. Kini melonjak menjadi 85,5%. Pun demikian dengan TNI yang terus mengalami kenaikan kepercayaan publik sejak Mei dan menjadi satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Sebanyak 85,5% publik menyatakan percaya terhadap TNI. Lalu naik menjadi 88,00% di bulan Juli. Kini lembaga yang dipimpin Marsikal TNI Hadi Cahyanto dipercaya oleh 89,9% publik. Untuk diketahui, survei indikator ini menggunakan metode kontak telepon dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei ini disebut memiliki margin of error sekitar lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Sedangkan periode survei dilakukan pada 24 sampai 30 September 2020. Hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia dinilai akan berdampak signifikan terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, setidaknya ada dua hal yang akan terdampak baik dari hutang luar negeri ataupun hutang dari bank swasta. Yang pertama, dampaknya pemerintah akan mencoba mengalokasikan pembayaran pokok dan bunga hutang dicicil dari tahun depan sampai katakanlah jangka panjang 20 atau 15 tahun. Karena hutangnya banyak dan setiap tahun naik 1.000 triliun rupiah. Otomatis harus ada yang dicicil pada tahun mendatang. Begitulah ujar Tauhid dalam acara diskusi daring bertajuk Refleks 1 tahun kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pembayaran hutang pokok tersebut jelasnya akan menggoyang pemasukan atau belanja non-kementerian atau lembaga yang merupakan komponen dari belanja pemerintah pusat. Artinya pada masa mendatang, meski dari sumber hutang, tapi ekspansi fiskal kita akan semakin berkurang. Apalagi tahun depan akan banyak hutang lagi. Itu berat. Begitulah bebernya. Implikasi kedua terhadap banyaknya hutang negara yang didapat dari bank swasta dan luar negeri, yakni akan membebani pemerintahan berikutnya. Nah, ini yang tidak bagus bagi perekonomian. Saya kira memang pemerintahan berikutnya akan menanggung beban yang cukup besar dari periode pemerintahan sekarang. Ini kasihan. Begitulah tandasnya. Puan Maharani ke Bali disambut demo Omnibus Law. Di saat Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke Bali, demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di Bali. Kali ini, Solidaritas Aliansi Pro Demokrasi atau SANTI menggelar aksi penolakan undang-undang yang disahkan DPR RI 5 Oktober lalu di lingkungan kantor DPRD Bali dan kantor gubernur kemarin. Aksi itu sempat diwarnai juga adu mulut dengan aparat karena DPRD tidak mau turun menemui mereka. Sebab, wakil rakyat hanya mau menerima 2 perwakilan saja, itu pun di ruangan. Sehingga masa aksi tetap bersikukuh orasi dan menyanyikan lagu perjuangan di depan pintu kantor DPRD Bali. Beberapa saat kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Cuk Gede Asmara Putra Sukawati bersama Ketua Komisi 4, Igusti Putu Budiarta, akhirnya bersedia menemui massa aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Cuk Asmara menyatakan di hadapan mahasiswa akan meminta draft asli supaya bisa didiskusikan bersama mencari mana yang benar dan salah. Kami menerima aspirasi masyarakat, adik-adik mahasiswa. Kami berjanji meminta draft aslinya sehingga bisa didiskusikan bersama. Begitulah ujar Cuk Asmara.